Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Santoso dengan NIM 18330107, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Danau Badra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin MZ, Eskom, MPD, Mkom, yaitu berupa review jurnal. Berikut adalah review jurnal yang akan saya presentasikan. Review jurnal yang pertama, saya mengambil judul Pemilihan dan Pengembangan Karir Berdasarkan Minat, Bakat, dan Kepribadian Remaja Menggunakan Format Chaining. Jurnal Informatika dan dapat di-download di jurnalnasional.ump.ac.id/artikel/vip/artikel/4128/2563 volume 7 nomor 1 dan dengan nomor ISSN 20869398 dalam cetak dan 25799801 di online. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 dan ditulis oleh yang pertama Fatma Sari dan kedua Adi Supriyatna. Reviewer saya sendiri Edi Santoso dan tanggal download tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan penelitian melakukan penelusuran karir berdasarkan minat, bakat, dan kepribadian remaja berbasis website dengan metode forward chaining, yaitu dengan cara memulai penalaran dari fakta-fakta yang ada berupa minat, bakat, dan kepribadian remaja. Subjek penelitian pada siswa SMP Negeri 44 Jakarta dan SMP Negeri 232 Jakarta dengan dua cara pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode forward chaining untuk menuju hasil. Forward chaining merupakan pendekatan yang dimotori oleh tujuan. Langkah penelitian yakni perancangan algoritma forward chaining. Yang kedua, peneliti menerapkan waterfall mode, yakni melakukan observasi dan wawancara langsung ke SMP Negeri 4 Jakarta dan SMP Negeri 232 Jakarta terhadap permasalahan yang cenderung dihadapi oleh remaja perihal pemilihan dan kematangan karir. Berikut adalah tabel pakar di hasil penelitian. Dapat kita lihat tipe kepribadian, nama kepribadian, rule, kesimpulan pada review jurnal yang pertama ini. Dengan adanya website tes karir ini cukup membantu para remaja yang masih memiliki kesulitan dalam mencari informasi seputar karir. Website ini memiliki subsite tes karir yang memberikan hasil sesuai yang diharapkan berdasarkan informasi data kepribadian pengguna. Untuk review jurnal yang kedua, judul saya mengambil sistem pakar menggunakan metode forward chaining dan identifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Jurnal ini dari Teknologi dan Sistem Informasi, dapat didownload di http://1010/jurteksi.v7i1 dan .602 volume 3 nomor 1 dengan nomor ISSN 27149730 berupa elektronik. Jurnal ini dirilis pada tahun 2021 dan ditulis oleh Ilham Effendi dan Gunadi Widi Nur Cahyo dan direview oleh saya sendiri Edi Santoso
pada tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan penelitian untuk memberikan petunjuk lebih awal pilihan dan yang tepat menentukan kemampuan siswa terhadap bidang vokasi dalam menentukan karir studi yang selanjutnya. Subjek penelitian yaitu siswa SMK, dan secara asesmen datanya menggunakan metode pengumpulan data berupa field research dan teknik kalkulasi. Field research sendiri merupakan sebuah metode dalam penelitian lapangan, dan teknik kalkulasi adalah menghitung data yang tersedia. Metode penelitian ini menggunakan forward chaining, yang berarti melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Langkah penelitian menggunakan yang pertama menentukan rule, yang kedua melacak fakta, yang ketiga menentukan rule yang diperoleh dari fakta, dan yang keempat membuat pohon keputusan. Berikut adalah hasil proses pelacakan berdasarkan rule yang didapatkan pada tabel 4 terhadap data hasil wawancara dengan guru BK di SMK Negeri 1 Kinali, maka didapati tingkat keakuratan mencapai 80%. Dan dapat disimpulkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode forward chaining sangat membantu siswa, guru, dan orang tua dalam menentukan rencana karir dan studi lanjut siswa. Lanjut, review jurnal yang ketiga. Judul, saya mengambil sistem pakar identifikasi minat dan bakat pelajar pada penentuan kecerdasan menggunakan metode forward chaining dan Fusilog, dari Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Dapat didownload di https://10.10.10/technolors.v2i2.305 volume 2 nomor 2 dengan nomor ISSN 2503-054X yang versi cetak, dan 2580-9288 versi online. Jurnal ini dirilis tahun 2018 dan ditulis oleh pertama Kuku Ardi Nur Nugroho, kedua Ayu Ratna Juwita, dan ketiga Adi Rizky Pratama. Direview oleh Edi Santoso dan didownload tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan penelitian untuk memudahkan penilaian karakteristik minat dan bakat dapat dilakukan dengan metode forward chaining Fusilogik. Subjek penelitian pelajar. Asesmen data. Data ini didapatkan melalui wawancara dan dengan para pakar, psikolog, dan dari pengumpulan data dari pelajar. Metode penelitian tentu saja menggunakan metode forward chaining Fusilogik, di mana forward chaining digunakan untuk membuat aturan sistem pakar seperti pada penelitian sebelumnya, sedangkan logika fusi Mamdani digunakan untuk menentukan pengelompokan tingkat potensial terhadap profesi tertentu. Langkah penelitian menggunakan yang pertama akuisisi pengetahuan, yaitu wawancara dengan para pakar psikologi, dan kedua pembentukan himpunan fusi, dan yang ketiga desain sistem. Berikut adalah hasil dari penelitian dengan yang seperti pada gambar. Spesifikasi model berikut adalah menggabungkan variabel konstruk latin endogen dan eksogen dengan variabel indikator. Ini adalah hasil regresi hipotesis 1 dan hipotesis 2. Dan dapat disimpulkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem pakar identifikasi kecerdasan minat dan bakat mampu menghasilkan sistem pakar untuk mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik yang sesuai dengan ekstrakurikuler
di bidang profesi yang diikuti. Untuk selanjutnya, judul proyek yang saya ambil yaitu dengan nama Sistem Pakar Identifikasi Kemampuan Siswa Terhadap Bidang Vokasi Berbasis Android. Sebagai studi kasus siswa SMK dan artikel rujukan, yang pertama, sistem pakar menggunakan metode forward chaining dalam identifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Yang artikel kedua, pemilihan dan pengembangan karir berdasarkan minat, bakat, dan kepribadian remaja menggunakan forward chaining. Demikian video presentasi dari saya. Tentunya banyak kekurangan. Saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.